menghadapi sebuah musibah. Jadi suatu kali dia itu kan sebenarnya panitia pelaksana dari suatu kegiatan tertentu. Nah, kemudian ketika ketua panitianya itu berhalangan hadir, pas hari H dia dipaksa untuk tampil ke podium untuk menyampaikan sambutan. Karena dadakan dan dia tidak mempersiapkan apapun, maka dia kaget, dan lebih kaget lagi ketika dia mendapati dirinya sudah ada di depan podium, di atas panggung, di hadapan ratusan orang peserta yang menunggu kata-kata yang ingin dia sampaikan. Dia kan bingung, celingukan. Saya mau ngomong apa ya? Itu ya, itu ya semacam itulah. Kegrogian seperti itu bisa muncul kepada setiap orang ketika dia tampil di muka umum. Kenapa seperti itu? Kenapa ketika kita berbicara dengan teman-teman kita lancar, tetapi ketika kita berbicara secara resmi atau formal di depan begitu banyak orang, kemudian kita tiba-tiba menjadi grogi dan semua akal pikiran kita atau informasi-informasi yang ada di dalam benak kita menjadi hilang, tidak bisa disampaikan. Kenapa seperti itu? Jawaban paling sederhananya adalah gara-gara kita itu adalah makhluk kawanan. Kita itu adalah makhluk sosial. Jadi maksudnya adalah kita senang sekali berkerumun dalam satu tempat yang sama, kemudian kita merasa terlindung di situ. Jadi ketika kita tampil sendirian di depan dan kemudian berhadapan dengan begitu banyak orang dalam satu kelompok besar, maka secara naluriah kita menjadi tidak nyaman dan begitu ketakutan. Begitu kan, kita itu mental yang diburu di zaman dulunya tuh, kita tuh mental yang diburu, dan karena itu kita tetap ingin berada di tengah-tengah kawanan, di tengah-tengah kelompok. Menyalahi itu berarti membuat kita tidak nyaman secara psikologis. Itu rumusannya. Dan itulah alasan kenapa panitia-panitia itu membiasakan untuk membangun sebuah podium kalau ada orang-orang yang mau berbicara di muka umum. Membangun podium itu sebenarnya adalah semacam perisai agar kita tidak gugup-gugup amat atau takut-takut amat, sehingga ada batas antara kita dengan para audiens. Ya, pandangan psikologisnya seperti itu. Nah, tapi balik ke pertanyaan awal, bagaimana caranya agar kita berbicara di muka umum dengan menyampaikan gagasan dan pesan-pesan kita secara efektif, tidak grogi dan sebagainya. Caranya adalah tidak ada caranya, karena ini adalah terkait dengan naluri, ini terkait dengan insting, maka tidak ada tips dan trik tentang bagaimana caranya berbicara di depan umum secara blak-blakan dan sistematis. Gak ada caranya. Kenapa seperti itu? Karena ini terkait dengan naluri, ini terkait dengan emosi. Semua hal terkait dengan naluri dan emosi itu gak ada tipsnya, karena setiap orang walaupun secara general bentuknya seperti itu dan otaknya bekerja dengan cara seperti itu, tetapi detail-detail kecilnya setiap orang itu unik, spesifik. Jadi kalau Baraya baca triknya untuk begini, triknya untuk begitu, itu kebanyakan bullshit. Ya, karena beda-beda kan setiap orang. Nah, jadi gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah sering-sering latihan, sering-sering mencoba, sering-sering mengulang. Karena bagaimanapun, misalkan kita mengetahui ada seorang pembicara yang sangat luar biasa dalam sejarah, Adolf Hitler. Bagaimana cara dia berbicara di muka umum dengan sangat jelas dan memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di depannya? Ya, jauh-jauh hari sebelum itu dia terbiasa untuk ngejajarin botol di hutan, kemudian dia pidato di situ. Kemudian dia di perempatan jalan berhenti, kemudian dia pidato di situ, marah-marahin orang yang berlalu lalang, malah-marahin mobil yang ada di situ. Ya, kelihatan orang gila, tetapi itu adalah cara yang efektif untuk menguatkan mentalnya. Kalau Hitler pada waktu itu sudah kuat dan memberanikan diri untuk tampil, kemudian diejek, diolok-olok, dianggap orang gila dan sebagainya, maka dia pasti akan menjadi sangat kuat juga ketika dia tampil di podium dan membicarakan sesuatu yang sangat wow tentang cita-cita dan gagasan masa depannya. Kan seperti itu. Jadi tidak ada tips untuk ini, tetapi kalau Baraya mau menyelesaikan masalahnya, sering-seringlah latihan. Begitu, itu yang pertama. Benteng kedua adalah lupa materi. Saya yakin di antara Baraya banyak yang penyakitnya seperti ini. Jadi misalkan guru misalkan di sekolah ya, guru sudah cerita, minggu depan kalian presentasi kelompok ini ya, siap ya, siap. Dan selama seminggu itu Baraya belajar gimana caranya untuk tampil, apa materi apa yang disampaikan, diingat-ingat, bla 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 bla. Pas bagian presentasi tampil di depan, itu iya lupa semuanya di dalam benak kita, akhirnya jadi tidak ada apa-apanya. Kan Baraya sering mengalami itu. Ketika Baraya sudah mempersiapkan, isi otak semuanya udah diisi dan sebagainya, ketika tampil di depan semuanya ngeblank, semuanya lupa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita pada waktu itu berhadapan dengan kondisi psikologis di mana kita tiba-tiba berubah haluan. Dari yang semula tidak formal, kemudian tiba-tiba dituntut untuk menyampaikan satu pesan atau satu gagasan yang bisa memberikan penjelasan kepada orang lain. Tuntutan itu membuat memori otak kita itu menjadi galau, jadi bingung. Nah, kalau seperti itu gimana cara mengatasinya?
cara mengatasi lupa materi ketika di depan podium atau di depan orang lain. Maka ini pengalaman pribadi saya, jadi saya ceritakan informasi rahasia saya. Jadi saya tuh sebenarnya pikun Baraya, pikun sejak kecil. Jadi informasi yang bisa dihafal oleh orang lain dalam waktu 2 minggu, saya harus menghafalnya dalam waktu 3 tahun. Jadi itu adalah salah satu masalah dalam otak saya. Dan ini juga adalah salah satu yang membuat saya susah bergaul dengan banyak orang. Karena kalau misalkan bikin janjian, saya sering lupa ketemu sama orang, saya lupa lagi mukanya, saya lupa lagi namanya, jadi malu untuk nanya gitu ya, karena udah, ini siapa ya? Dan lain sebagainya, kasus-kasus seperti itu banyak lah. Jadi short term memory di otak saya itu agak bermasalah sebenarnya. Ya itu mah cerita panjang lah, tapi intinya adalah kalau misalkan saya pikun, bagaimana ceritanya saya bisa menyampaikan hal yang semacam ini, berbicara terus-terusan selama beberapa menit untuk menyampaikan pesan-pesan. Rahasianya adalah sebenarnya adalah rahasia yang digunakan oleh banyak pembicara-pembicara besar, yaitu abaikan teksnya tetapi fokus pada maknanya, fokus pada substansi apa yang mau disampaikannya. Jadi maksudnya begini Baraya, kan banyak di antara kita yang kalau mau presentasi dia menghafal kata-katanya, dan itu adalah sesuatu yang rumit karena menghafal kata-kata itu berarti kita harus menghafal kata-katanya dan menghafal urutannya. Menghafal kata-kata dan menghafal urutannya itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang kecuali otak dari orang yang bersangkutan itu tidak benar-benar sedang bekerja. Karena sedang pengangguran semuanya, mungkin dia bisa disuruh untuk menghafal kata-kata dan urutannya. Tetapi kebanyakan orang karena otaknya itu selalu bekerja, dan termasuk saya juga otaknya selalu bekerja, maka saya tidak diberi kesempatan atau kemampuan untuk menghafal setiap kata dengan sangat cepat, apalagi dengan urutan-urutannya. Kalau misalkan Baraya belajar tentang bagaimana kinerja otak, biasanya orang yang terbiasa untuk menghafal itu adalah orang-orang yang kemampuan untuk menganalisisnya sangat kurang. Karena untuk menghafal itu membutuhkan otak yang tidak terlalu banyak bekerja, gitulah ceritanya. Nah, lalu ketika saya harus berbicara, apa yang saya harus ingat? Ya bukan kata-katanya, bukan urutannya, tetapi maknanya, substansinya, esensinya. Jadi misal ada sebuah informasi bahwa Pak RT di depan Indomaret melihat ada seekor kucing betina diperkosa sama kucing garong jam 11 malam. Itu informasinya. Saya tidak harus mengurut kata-kata itu dengan cara yang sama. Saya bisa saja menggunakan kata-kata yang lain sesuai dengan mood pikiran saya sendiri. Jadi saya misalkan bisa katakan bahwa itu jam 11 malam ada kucing betina diperkosa di depan Pak RT. Dan itu dilakukannya di Indomaret jam 11 malam. Atau bisa dibalik lagi, jam 11 malam kemarin itu Pak RT melihat ada seekor kucing betina diperkosa sama kucing garong. Atau saya bisa kalimat yang lain lagi, kucing garong jam 11 malam di Indomaret itu lagi memperkosa di depan Pak RT, memperkosa kucing betina. Nah, jadi setiap satu kalimat itu, yang penting esensinya dari informasi itu kita terima, dan kita akan abaikan semua teksnya. Dengan cara seperti itu, maka kita bisa menyampaikan gagasan tanpa harus mengingat-ingat apa yang harus kita sampaikan. Karena yang paling penting, poin-poin dari apa yang saya sampaikan, keluarkan saja pada waktu itu. Begitu. Itu cara terbaik agar kita tidak lupa kalau kita tampil di muka umum. Tetapi sekali lagi, itu baru cara kedua. Maksudnya itu adalah benteng kedua yang harus kita atasi kalau kita mau berbicara secara efektif dan efisien di depan orang. Gitu ya. Kemudian benteng berikutnya itu apa? Ya, benteng berikutnya adalah bicaranya tidak sistematis. Nah, ini kan ya. Jadi inti dari obrolan kita kali ini adalah bicara tidak sistematif, gimana cara mengatasinya. Dan ini juga adalah benteng yang seringkali tidak bisa dilampaui oleh para pejabat-pejabat senior kalau dia harus buka sambutan dalam sebuah acara. Baraya suka denger nggak sih kalau misalkan pejabat-pejabat gitu ya, kemudian dia harus membuka satu acara, dia tuh ngomongnya tuh ngalor ngidul kesana kesini, pedenya iya udah dia bisa atasi kan level 1-nya. Level 2-nya materinya dia ingat semuanya. Jadi dia sudah melampauinya. Tapi sistematikanya kacau. Jadi dia ngomong ke sana ke sini dan seringkali curhat. Program kerja saya adalah begini. Ya, saya mah sebagai wali kota bla bla bla. Banyak kan pidato-pidato dari para pejabat yang seperti itu. Ya, tapi penyakit yang seperti ini juga bukan hanya penyakit para pejabat. Banyak di antara kita juga yang ketika sudah tampil ke depan dan kita pede dengan hal itu dan kita tidak lupa materinya, tapi kita tidak sistematis berbicaranya ke sana ke sini, sehingga pas ngelihat audiens ada yang cuman ngelamun gitu ya, karena tidak ada interaksi dan kita juga bingung, kita udah mau menyampaikan sesuatu tetapi tidak sistematis. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah yang seperti ini? Caranya sangat mudah. Pertama, Baraya siapkan
sistematikanya, misalkan menggunakan gaya deduksi atau induksi. Deduksi itu misalkan informasi-informasi yang intinya itu disampaikan di awal dan kemudian Baraya menjelaskan detail-detailnya pada uraiannya yang lebih panjang di belakang. Jadi misalkan krisis lingkungan hidup di dunia ini sudah jelas-jelas. Nah, itu kan kalimat intinya. Kemudian dia jelaskan, tuh lihat, banyak peristiwa-peristiwa kebakaran hutan terjadi di sini-sini. Kemudian kenaikan permukaan laut di sono-sono. Nah, kalau Baraya bisa seperti itu sudah menjadi lebih sistematis. Atau Baraya bisa balik. Dan ini juga sering saya gunakan dalam penyampaian di channel ini, di video ini, yaitu induksi. Sebaliknya, Baraya jelaskan dulu uraian-uraiannya begini, 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 baru di akhir hantam dengan kesimpulan yang menekan, misalkan dikasih tekanan gitu. Misalkan pejabat-pejabat oposisi gitu ya, misalkan teriak-teriaknya adalah bahwa harga-harga mahal, demo di mana-mana, rakyat menjerit kelaparan dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah karena itu kita harus ganti presiden. Nah, begitu ya. Kalimat penutupnya adalah kesimpulan dari uraian-uraian yang ada sebelumnya. Cara seperti ini sebenarnya adalah cara yang paling dasar, yang paling basic, tetapi Baraya harus mencoba melakukan itu dan memulai segalanya dari sini kalau Baraya memang mau berbicara secara sistematis di depan orang. Begitu. Itu benteng ketiga yang Baraya harus hancurkan kalau Baraya mau berbicara secara baik. Tetapi itu baru standar. Kalau Baraya sudah menguasai level itu baru berbicara secara standar. Berikutnya apa caranya? Bagaimana cara kita bisa menyampaikan pesan sebaik-baiknya dan meresap ke dalam otak para audiens? Yaitu dengan memperbanyak referensi, memperbanyak pengetahuan dan informasi-informasi baru. Ini adalah gaya kalangan akademisi atau ulama misalkan ya. Kalau misalkan kita, saya mohon maaf ya, kalau misalkan kita lihat Gus Baha ceramah gitu, itu sebenarnya dia gak pakai gaya yang kayak gimana, gak pakai kayak gimana-gimana. Iya, tentu saja materinya dia ingat, kemudian dia sama sekali tidak grogi, tetapi dia tidak ada letupan-letupan kayak gimana, biasa-biasa aja. Tapi kenapa orang lain seneng ngedenger dia ngomong? Karena penuh referensi, karena penuh pengetahuan. Kan orang itu mendengarkan seseorang itu karena ada pesan yang disampaikan dan dia ingin mendapatkan pesan itu. Nah, karena referensinya kuat, referensinya banyak, jadi kita tuh oh gitu. Akhirnya saya mengerti gitu ya, walaupun apa yang disampaikan itu tidak dengan meletup-letup gaya presiden pidato kayak gitu, enggak gitu ya. Atau misalkan pengamat-pengamat seperti Pak Faisal Basri misalkan ya, yang ekonom itu gitu. Kalau ngomong itu santuy apa gitu. Tetapi santuinya itu nyelekit banget karena referensi yang dia gunakan, pengetahuan yang dia sampaikan itu banyak sekali. Begitu ya. Itu level keempat. Tapi masih level 4, ada level selanjutnya, yaitu level kelima, yaitu benteng yang sudah dihancurkan oleh para pembicara profesional. Jadi dia bukan hanya menghilangkan kegrogian, dia bukan hanya mengingat semua materi, dia bukan hanya bicara secara sistematis dengan banyaknya referensi, tapi dia juga menyampaikan dengan seni berbicara. Dia menggunakan gestur yang seperti ini, yang gitu ya. Kemudian dia menggunakan tatap mata, kontak mata. Kemudian dia intonasinya dia permainkan, ditahan, ledakan, naikkan, turunkan. Dan ini adalah seni yang sangat-sangat langka yang dikuasai oleh sedikit sekali orang. Tetapi Baraya tentu saja bisa mempelajarinya. Saya contohkan seperti inilah Baraya. Jadi coba misalkan kita nonton video Pak Karno ketika dia berpidato, kemudian kita hilangkan esensi dari kata-katanya. Ternyata tetap menggugah gitu. Jadi potong bebek angsa di kuali, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kanan, sorong ke kiri, lalalala. Ya misalkan seperti itu ya. Jadi maksudnya saya menghilangkan isi atau esensi dari apa yang dia sampaikan, tapi dengan intonasi yang sekuat itu, orang-orang pasti akan terjerumus pada perhatian penuh mendengarkan dia ngomong gitu. Bagaimana ceritanya kalau dinosaurus itu ada di sini? Nenek moyang kita adalah seorang pelaut yang tidak pernah gentar terhadap gedung yang runtuh tiba-tiba. Kan saya ngomong nggak jelas. Tapi dengan intonasi yang seperti itu, kemudian kalau saya sampaikan berulang-ulang, orang pasti akan tertegun dan ikut mendengarnya. Nah, ini adalah kemampuan orang yang saya bilang tadi langka. Kemampuan untuk mempermainkan intonasi, kemampuan untuk mempermainkan ritme, kemampuan untuk membesar kecilkan suara, menekankan pesan, dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit orang yang mampu menguasainya, tetapi bukan berarti Baraya tidak bisa menguasainya.
kemampuan atau seni orang untuk menyampaikan pesan yang benar-benar kuat dengan menggunakan intonasi yang luar biasa itu sangat-sangat bisa dipelajari. Tapi intinya begini Baraya, tips yang saya sampaikan barusan ini, yang 5 tahapan tadi itu sepenuhnya adalah subjektif. Sekali lagi, terkait dengan hal ini, Baraya silahkan gunakan kemampuan sendiri dari basic yang Baraya miliki sendiri. Kalau Baraya sudah melihat referensi dari orang lain, jangan sepenuhnya ikut ke sana, tapi sering-seringlah mengimprovisasi dan terus-teruslah belajar. Yang paling penting dalam hal ini adalah belajar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.